Gibran diperiksa Bawaslu, TKN memberikan bantahannya. Pemirsa, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa pihaknya terlibat dalam acara bagi-bagi susu yang dilakukan cawapresnya di Car Free Day. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman usai menemani Gibran diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Selain itu, Habibur Rahman juga membantah bahwa acara bagi-bagi susu itu merupakan kampanye terselubung. Di sisi lain, Gibran juga menyampaikan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa kegiatan bagi-bagi susu itu bukanlah aktivitas politik. Ia mengatakan tak ada temuan baru dalam kasus bagi-bagi susu di CFD. Terkait persoalan tersebut, TKN pun mengklaim kasus ini sudah selesai. Habibur Rahman mengatakan tak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Ya, jadi yang dipersoalkan kan peristiwa yang sama, ya, peristiwa yang sama dengan yang sudah diputus oleh Bawaslu RI, yaitu peristiwa di Car Free Day, di mana Mas Gibran hadir di Car Free Day pada tanggal 3 Desember. Itu yang kami konfirmasi. Lalu kami tadi dialog, ya, kami sampaikan, ya, disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik saat itu, ya, tidak ada kegiatan partai politik. Kalau Anda baca Pergub, ya, nomor 7, ya, nomor 12 tahun 2016, ya, pasal 7. Diatur yang tidak diperbolehkan di area HBKB, hari bebas kendaraan bermotor, adalah kegiatan partai politik. Nah, itu yang tidak ada. Jadi sudah ditegaskan tadi dengan Mas Gibran seperti itu. Jadi singkat saja tadi, ya, kita sharing, ya, yang terjadi waktu itu disampaikan oleh Mas Gibran. Mungkin itu. Ada pemeriksaan lanjutan atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada, ya. Sudah clear, ya. Saya pikir sudah clear, ya. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana, ya. Bang, terkait dengan logistiknya, Bang. Kemarin dari Bawaslu sempat menyampaikan sudah ada saksi-saksi yang dipanggil seperti dari kader PAN, beberapa pihak. Ya, jadi gini, ya kan, dalam hukum ada yang namanya nebis in idem. Terhadap peristiwa yang sama, perkara yang sama, tidak bisa dua kali dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari PAN, ada Mbak Zita, ada Pak Eko, itu kan dalam perkara yang disatukan dari nomor 1 dan 02. Kalau perkara 1 dan 2, laporan itu sudah disampaikan keterangan, dan akhirnya Bawaslu RI membuat putusan, ya, perkara tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu. Nah, jadi kalau tadi yang dipersoalkan Pergub dan lain sebagainya, walaupun kami men-challenge soal kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan menafsirkan Pergub, tapi tadi Mas Gibran menyampaikan, ya, Bawaslu Kota, ya, tidak ada, ya, kegiatan partai politik, ya, dalam aktivitas hari itu. Untuk bagi-bagi susunya itu siapa yang ngadain sih, Mas? Apa? Bagi-bagi susunya siapa yang ngadain? Inisiasi siapa? Kita nggak bahas susu tadi. Enggak, berarti siapa, Mas? Ya, Apakah partai politik atau siapa? Tadi nggak dibahas di situ. Enggak, tapi kalau dari pihak TKN siapa, Mas? Meskipun ini secara hitam di atas putih kan ini bukan kegiatan politik, tapi kan kegiatan bagi-bagi susu ini kan bagian dari program kerja dari Prabowo Gibran yang juga dijual. Ini ada beberapa orang menganggap sebagai kampanye terselubung juga, Bang, meskipun hitam di atas putih itu tidak bagi kita politik. Itu tempatnya, ya, namanya framing, ya. Framing orang silahkan, ya, orang punya framing dan lain sebagainya, tapi Bawaslu RI sudah memutus bahwa itu bukan bagian dari kampanye, tidak ada kampanye. Bang, tapi cara kronologisnya itu tuh memang kegiatan spontanitas sehingga memang bagi-bagi susu, bagi yang ada atau gimana sih, Bang? Tadi tidak dibahas, ya, saya menyampaikan yang dibahas. Ya. Tapi kalau faktanya bagaimana sih, Mas? Siapa yang ngadain sih, Bang? Yang logistiknya itu, pokoknya nanti, ya. Jadi tiba-tiba aja ada susu gitu, Bang?
Anda jangan menyimpulkan. Makanya saya nanya juga. Saya tidak menjelaskan yang saya dampingi tadi, gitu loh. Makanya secara real bagaimana faktanya apa sih Ya, bang? jangan tanya ke saya, gitu loh. Abang Tapi kan abang tadi juga mau mengklarifikasi beberapa hal kan bang, salah satu selain itu terus lagi pekerjaan yang kadaluarsa bang, kurang itu bang, kurang lagi yang pekerjaan laporan ini bukan kesimpulan nanya tetap ada temuan karena dikerjakan 7/14, tapi kan kalau tanggal 3 itu udah kadaluarsa gitu bang untuk lanjut. Saya nggak ngerti. Pertanyaan. Saya nggak ngerti, Pak. bang terakhir bang fakta bang. Ini penegasan aja bang. Ya benar, ya kan kami di satu sisi kami memenuhi kewajiban kami sebagai warga negara yang baik dan hadir, tapi di sisi lain kami melihat ada tindakan-tindakan yang menurut kami menjadi ranah DKPP, ketidakprofesionalan, termasuk indikasi pelanggaran azas nebis in idem tersebut sudah disampaikan teman-teman rekan kami tadi ke DKPP. Ya. Sudah ya, sudah. Responnya apa ya bang? Ketika tadi abang coba konfirmasi ini kenapa ada beberapa hal yang abang rasa Ada ditanya, tapi kan kita gini, mereka nggak bisa kami nggak bisa memaksakan pendapat kami, mereka juga nggak bisa memaksakan pendapat kita. Jadi nggak apa-apa, kita bisa menyampaikan. Ya. Bang penegasan aja bang. Tanggapan Pak Hasto bilang lebih baik bagi-bagi telur dibandingin susu impor bang, tanggapan TKN. Ya itu nantilah. Kalau kau tanya itu ke Habibur Rahman, dokter hukum nggak ngerti juga nanti ke yang lainnya itu. Ya. Izin bang dokter hukum, mau lanjut bang. Bang dokter bang dokter izin hanya terkait penegasan itu siapa yang ngadain sih bang bagi-bagi susu? Kenapa? Siapa yang ngadain?